Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, Aisyah berdiri di depan pintu rumah keluarganya, tasnya basah kuyup, dan air mata bercampur dengan air hujan. Ayahnya, seorang ulama terkemuka di masjid setempat, baru saja melemparkan kata-kata pedas yang menghancurkan hatinya, "Kau bukan anakku lagi." Itu adalah momen ketika rahasia terbesar Aisyah terbongkar, sebuah rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat, tentang cintanya pada seorang perempuan bernama Nadia. Aisyah berlari menyusuri jalanan yang licin, pikirannya kacau balau. Bagaimana bisa semuanya berakhir seperti ini? Semuanya dimulai 6 bulan lalu, saat ia bertemu Nadia di sebuah kai kecil di kawasan Tamrin. Nadia, dengan senyumnya yang hangat dan mata yang penuh semangat, adalah seorang desainer grafis yang bekerja di sebuah agensi kreatif. Mereka bertemu secara kebetulan, saat Aisyah mencari tempat berteduh dari hujan deras yang sama seperti malam ini. Percakapan singkat tentang kopi berubah menjadi obrolan panjang tentang mimpi dan kehidupan. Aisyah berasal dari keluarga konservatif di pinggiran Jakarta. Ayahnya, Pak Hadi, adalah seorang pemuka agama yang disegani, dan ibunya, Bu Siti, selalu menekankan pentingnya menjaga nama baik keluarga. Aisyah sendiri adalah mahasiswi semester akhir di Universitas Indonesia, jurusan psikologi, dan ia selalu berusaha menjadi anak yang sempurna. Tapi di balik itu semua, ia merasa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Sejak remaja, ia tidak pernah tertarik pada laki-laki seperti teman-temannya. Malah, ia sering merasa getaran aneh saat melihat perempuan-perempuan cantik di sekitarnya. Ia menekan perasaan itu, berdoa setiap malam agar Tuhan mengubahnya. Nadia, di sisi lain, tumbuh di keluarga yang lebih liberal. Ayahnya seorang pengusaha kecil di Surabaya, dan ibunya seorang guru. Nadia pindah ke Jakarta untuk mengejar karir, dan ia sudah terbuka tentang orientasinya sejak kuliah. Tapi di Indonesia, di mana masyarakat masih kuat memegang nilai-nilai tradisional dan agama, menjadi lesbian bukanlah hal mudah. Nadia pernah mengalami penolakan dari teman-teman lama, tapi ia belajar untuk kuat. Saat bertemu Aisyah, ia langsung merasakan koneksi itu. Aisyah dengan hijabnya yang rapi dan senyum malu-malu, membuat Nadia ingin melindunginya. Hubungan mereka berkembang pelan-pelan. Pertama hanya pesan singkat di WhatsApp, lalu pertemuan di kai-kai tersembunyi. Aisyah merasa hidup untuk pertama kalinya. Nadia membuatnya merasa diterima, dicintai apa adanya. Tapi Aisyah selalu gelisah. "Bagaimana kalau keluargaku tahu?" katanya suatu hari, saat mereka duduk di taman kecil di Menteng. Nadia memegang tangannya pelan. "Kita hadapi bersama, Ais. Cinta ini nyata." Tapi malam itu semuanya runtuh. Saudara laki-laki Aisyah, Rial, secara tidak sengaja melihat pesan di ponsel Aisyah. Pesan dari Nadia yang penuh kasih sayang. Rial marah besar, langsung lapor ke ayah. Debat sengit terjadi di ruang tamu. Pak Hadi menuduh Aisyah dirasuki setan, Bu Siti menangis histeris. "Kau harus berubah, atau pergi dari rumah ini," kata ayahnya. Aisyah memohon, tapi sia-sia. Ia diusir malam itu juga. Sekarang, Aisyah berdiri di depan apartemen Nadia di kawasan Sudirman, mengetuk pintu dengan tangan gemetar. Nadia membuka pintu, melihat Aisyah basah kuyup, dan langsung memeluknya. "Apa yang terjadi?" tanya Nadia panik. Aisyah menceritakan semuanya sambil menangis. Nadia mendengarkan, hatinya ikut hancur. Ia tahu risiko ini, tapi tak pernah membayangkan secepat ini. "Kau bisa tinggal di sini, Ais. Kita akan cari jalan keluar." Pagi harinya, Aisyah bangun dengan kepala pusing. Nadia sudah menyiapkan sarapan, tapi suasana tegang. "Keluargamu pasti mencarimu," kata Nadia. Aisyah mengangguk. Ponselnya mati, ia takut menghidupkannya.
Tapi ia harus menghadapi kenyataan. Saat ia menghidupkan ponsel, puluhan pesan dan panggilan dari keluarga. Rial mengirim pesan ancaman, "Jangan kembali kalau kau masih bersama perempuan itu. Bu Siti, pulanglah, nak. Kita bisa obati ini." Aisyah merasa terpecah. Di satu sisi, ia mencintai Nadia. Di sisi lain, keluarganya adalah segalanya. Nadia melihat konflik di matanya. "Aku tak mau memaksamu, Ais. Tapi ingat, hidupmu adalah milikmu." Aisyah menggeleng. "Aku tak bisa kehilanganmu." Tapi dalam hati, ia tahu ini baru permulaan badai. Sementara itu, di rumah Aisyah, Pak Hadi memanggil teman-temannya dari masjid. Mereka berdiskusi tentang penyimpangan Aisyah. "Kita harus selamatkan dia," kata salah satu. Pak Hadi setuju. Ia mulai merencanakan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Nadia di kantornya tak bisa konsentrasi. Teman kerjanya, Lina, noticing kegelisahannya. "Ada apa, Nad?" Lina adalah sahabat Nadia sejak kuliah dan tahu tentang orientasinya. Nadia menceritakan singkat. Lina menghela napas. "Di Indonesia ini susah banget ya. Apalagi keluarga Aisyah kayak gitu." Nadia mengangguk. "Aku takut kehilangannya." Malam itu, Aisyah dan Nadia berbicara panjang. Aisyah memutuskan untuk sementara tinggal di apartemen Nadia. Tapi ia tahu ini bukan solusi permanen. Tekanan dari masyarakat, agama, dan keluarga akan semakin besar. Dan pilihan yang salah bisa menghancurkan semuanya. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk bagi Aisyah. Ia tak berani keluar apartemen, takut bertemu orang yang dikenal. Nadia berusaha menenangkannya, membawa makanan favoritnya, dan mendengarkan curhatannya. Tapi di balik senyum Nadia, ada kekhawatiran. Ia tahu hubungan mereka sekarang di ujung tanduk. "Kita perlu rencana," kata Nadia suatu malam, saat mereka duduk di balkon menghadap lampu-lampu kota. Aisyah mengangguk. "Aku mau coba bicara dengan ibu." Nadia ragu. "Bahaya, Ais. Ayahmu pasti marah." Tapi Aisyah bersikeras. Ia hubungi Bu Siti diam-diam, mereka bertemu di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Bu Siti datang dengan mata bengkak. "Kenapa kau begini, nak?" tanyanya. Aisyah menjelaskan perasaannya, tapi Bu Siti menggeleng. "Ini dosa besar. Pulanglah, kita cari ustadz yang bisa bantu." Aisyah menangis. "Aku tak bisa ubah siapa aku, Bu." Pertemuan itu berakhir dengan Bu Siti pergi sambil menangis, meninggalkan Aisyah semakin hancur. Sementara itu, Pak Hadi tak tinggal diam, ia hubungi seorang ustadz terkenal di Jakarta, yang katanya bisa menyembuhkan penyimpangan seperti ini. Ustadz itu menyarankan terapi konversi, sesuatu yang masih kontroversial di Indonesia. Pak Hadi setuju. Ia mulai mencari cara untuk membawa pulang Aisyah, bahkan jika harus paksa. Nadia, di sisi lain, mulai merasakan tekanan dari lingkungannya sendiri. Di kantor, rumor mulai beredar. Seorang rekan kerja, yang ternyata kenal dengan Rial, mulai memandangnya aneh. "Hati-hati, Nad," kata Lina. Orang-orang mulai bicara. Nadia marah. "Ini urusan pribadiku." Tapi dalam hati, ia takut karirnya terganggu. Sebagai desainer, reputasi penting. Suatu hari, Aisyah mendapat pesan dari Rial, "Kami tahu kau di mana. Pulang sekarang atau kami datang." Aisyah panik, tunjukkan ke Nadia. Nadia tenang. "Kita pindah sementara." Mereka pindah ke apartemen teman Nadia di Bogor, jauh dari Jakarta. Di sana mereka merasa lebih aman, tapi isolasi membuat Aisyah semakin depresi. Ia merindukan keluarganya, meski mereka menyakitinya.
Di Bogor, hubungan mereka diuji. Aisyah sering marah tanpa sebab, menyalahkan Nadia. "Kalau bukan karena kau, aku masih di rumah," kata Aisyah suatu malam. Nadia terluka. "Aku tak pernah paksa kau." Mereka bertengkar hebat, pertama kalinya. Aisyah pergi jalan-jalan sendirian, berpikir tentang segalanya. Ia ingat masa kecil, saat ayahnya mengajarinya sholat, dan bagaimana ia selalu ingin membuatnya bangga. Tapi sekarang, ia merasa seperti pengkhianat. Nadia sendirian di apartemen, menangis. Ia hubungi Lina. "Aku tak tahu harus bagaimana." Lina menyarankan, beri dia waktu. Tapi jangan biarkan masyarakat menang. Nadia mengangguk, meski lelah. Kembali ke Jakarta, Pak Hadi bertemu dengan ustadz itu. Mereka rencanakan intervensi. Rial ditugaskan mencari alamat Aisyah. Ia hubungi teman-teman Aisyah di kampus, dan akhirnya dapat info dari seorang teman yang tak sengaja tahu. Malam itu ketukan pintu di apartemen Bogor. Aisyah buka, dan terkejut melihat Rial dengan 2 orang teman. "Ikut aku pulang," kata Rial. Aisyah menolak, tapi mereka paksa. Nadia pulang tepat waktu melihat kejadian itu. Ia coba halangi, tapi dipukul oleh salah satu teman Rial. Aisyah berteriak, tapi sia-sia. Ia dibawa pergi, meninggalkan Nadia terluka di lantai. Di mobil, Aisyah menangis. "Kenapa kau lakukan ini?" Rial jawab dingin, "Untuk selamatkan kau dari neraka." Mereka tiba di sebuah rumah di pinggiran Jakarta, di mana Ustadz menunggu. Terapi dimulai malam itu juga. Aisyah dipaksa mendengar ceramah tentang dosa homoseksualitas, dan diancam jika tak berubah. Nadia, dengan luka di wajah, hubungi polisi. Tapi di Indonesia, kasus seperti ini rumit. Polisi bilang, ini urusan keluarga. Nadia marah, tapi tak berdaya. Ia hubungi LSM yang mendukung, tapi proses lambat. Aisyah, di rumah itu, merasa seperti tahanan. Ia dipaksa berdoa berjam-jam, dan diceramahi setiap hari. Pikirannya mulai goyah. Mungkin mereka benar, pikirnya. Tapi kenangan Nadia membuatnya bertahan. Seminggu berlalu, Aisyah masih di rumah penyembuhan itu. Setiap hari, Ustadz memaksanya membaca ayat-ayat Al-Quran tentang pernikahan dan dosa. Pak Hadi datang setiap sore, memohon Aisyah berubah. "Ini untuk kebaikanmu, nak." Aisyah lelah, tapi dalam hati, ia tahu ini salah. Ia merindukan Nadia, tapi tak ada cara menghubunginya. Ponselnya disita. Nadia, di apartemen Bogor, tak bisa tidur. Luka isiknya sembuh, tapi hati hancur. Ia hubungi Lina setiap hari, mencari cara. Lina sarankan hubungi pengacara. Nadia lakukan itu. Pengacara bilang kasus penculikan dewasa rumit, apalagi melibatkan agama. Tapi ia setuju bantu, dengan syarat Aisyah mau bersaksi. Sementara itu, Bu Siti mulai ragu. Ia lihat Aisyah semakin kurus, mata kosong. "Apa ini benar, Mas?" tanyanya pada Pak Hadi. Pak Hadi marah, "Jangan ragu. Ini perintah Tuhan." Tapi Bu Siti diam-diam hubungi Aisyah. "Makan ibu, nak." Aisyah menangis, "Tolong aku, Bu." Rial, yang awalnya yakin, mulai goyah. Ia dengar cerita dari teman tentang teman gay yang bunuh diri karena tekanan serupa. Ia mulai mempertanyakan tindakannya. Nadia tak menyerah. Ia posting di media sosial secara anonim, ceritakan kisahnya. Banyak dukungan dari komunitas LGBT di Indonesia. Beberapa LSM menghubunginya, tawarkan bantuan. Nadia ikut demo kecil di Jakarta, tuntut hak LGBT. Tapi ia hati-hati, takut dibuntuti. Suatu malam, Aisyah coba kabur. Ia curi kunci dari Ustadz saat tidur. Tapi tertangkap oleh Rial.
Kenapa kau begini? Tanya Rial. Aisyah jawab, karena aku mencintai Nadia. Ini siapa aku? Rial terdiam. Malam itu ia biarkan Aisyah hubungi Nadia diam-diam. Nadia terkejut dapat panggilan. Ais, kau di mana? Aisyah ceritakan lokasi. Nadia langsung rencanakan penyelamatan dengan bantuan LSM. Mereka datang malam berikutnya dengan pengacara dan polisi yang netral. Konfrontasi terjadi. Pak Hadi marah besar, ini campur tangan luar. Polisi bilang, ini hak dewasa. Aisyah akhirnya bebas, tapi keluarganya hancur. Bu Siti peluk Aisyah, ibu sayang kau. Tapi Pak Hadi pergi marah. Aisyah kembali ke Nadia. Mereka peluk erat. Tapi trauma masih ada. Aisyah sering mimpi buruk, Nadia juga. Mereka putuskan pindah ke Bali, cari kehidupan baru. Di sana masyarakat lebih terbuka, meski masih ada tantangan. Tapi masalah belum selesai. Pak Hadi tak terima. Ia sebar rumor di komunitas masjid, sebut Aisyah dan Nadia sebagai penyimpang. Nadia kehilangan klien di agensi karena rumor. Aku dipecat, kata Nadia suatu hari. Aisyah merasa bersalah, ini karena aku. Mereka bertengkar lagi. Nadia bilang, kita harus kuat bersama. Tapi Aisyah ragu, mungkin kita pisah lebih baik. Nadia terluka, jangan katakan itu. Di Bali, mereka coba bangun hidup baru. Nadia cari kerja relance, Aisyah lanjut kuliah online. Tapi tekanan sosial masih ada. Teman-teman lama menjauh, keluarga Nadia juga mulai ragu. Ayah Nadia hubungi, pulanglah, Nad. Jangan bikin malu. Nadia tolak, ini hidupku, ayah. Tapi ia mulai merasa lelah. Suatu malam, ia temui Aisyah, apa kita lanjutkan ini? Aisyah jawab, ya, tapi dengan harga apa? Konflik internal semakin dalam. Aisyah mulai bertanya-tanya apakah cintanya benar. Nadia merasa dikhianati oleh masyarakat yang katanya modern. Di Bali, kehidupan mereka tampak tenang di permukaan. Pantai, matahari terbenam, dan pekerjaan baru. Nadia dapat proyek desain dari turis asing, Aisyah selesaikan tesisnya. Tapi di balik itu, luka masih menganga. Aisyah sering termenung, ingat kata-kata ayahnya. Nadia notice itu bicara padaku, Aisyah akhirnya curhat, aku merasa bersalah. Keluargaku hancur karena aku. Nadia pegang tangannya, mereka yang salah, bukan kau. Tapi Aisyah ragu. Ia mulai hubungi Bu Siti diam-diam, Bu Siti bilang, ayahmu sakit hati, tapi ia rindu kau. Aisyah ingin pulang, tapi takut. Sementara itu Pak Hadi mulai berubah. Ia baca artikel tentang dari perspektif psikologi. Seorang teman ulama yang progresi bicara padanya, Tuhan menciptakan beragam. Pak Hadi mulai mempertanyakan keyakinannya. Rial, yang paling berubah, hubungi Aisyah. Makan aku, Kak. Aisyah terkejut. Rial ceritakan bagaimana ia lihat penderitaan Aisyah. Aku salah. Mereka mulai rekonsiliasi pelan-pelan. Nadia senang dengar itu, tapi cemburu. Jangan biarkan mereka ubah kau lagi. Aisyah janji, tidak. Tapi badai baru datang. Seorang mantan teman Nadia, yang iri, sebar foto mereka di media sosial. #lesbian haram viral di Twitter Indonesia. Nadia dan Aisyah dapat ancaman online. Kalian akan dibakar, tulis salah satu. Mereka panik. Nadia tutup akun, Aisyah tak berani keluar. Bantu lagi, tapi tekanan terlalu besar. Nadia usul, kita pindah ke luar negeri. Aisyah ragu, aku tak mau tinggalkan Indonesia. Konflik memuncak. Aisyah bilang, mungkin kita pisah. Nadia marah, setelah semua ini.
Mereka bertengkar hebat, Nadia pergi ke bar, minum untuk pertama kalinya. Ia bertemu perempuan lain, tapi tolak. Pulang, ia minta maaf. Aisyah sendirian, putuskan hubungi ayahnya. Ayah, aku minta maaf. Pak Hadi jawab, pulanglah, kita bicara. Aisyah pergi ke Jakarta sendirian. Di sana pertemuan emosional. Pak Hadi peluk Aisyah, aku takut kehilanganmu. Mereka bicara panjang. Pak Hadi akui salahnya, aku tak paham. Aisyah jelaskan perasaannya. Akhirnya Pak Hadi setuju terima, meski pelan-pelan. Aisyah kembali ke Bali, ceritakan ke Nadia. Nadia senang, tapi merasa ditinggalkan. Kau pilih keluarga. Aisyah jawab, tidak, aku pilih keduanya. Mereka putuskan kembali ke Jakarta, hadapi bersama. Keluarga Aisyah mulai terima Nadia sebagai teman. Tapi masyarakat masih judgmental. Di masjid, Pak Hadi mulai bicara tentang toleransi. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Lina, sahabat Nadia, ternyata iri pada hubungan mereka. Ia bocorkan rahasia ke media. Berita jadi headline, anak ulama terlibat skandal lesbian. Keluarga Aisyah marah lagi. Pak Hadi mundur dari masjid. Aisyah hancur, kenapa Lina lakukan ini? Nadia konfrontasi Lina, kau khianati aku. Lina akui, aku cemburu, kau bahagia sementara aku sendirian. Konsekuensi besar. Nadia kehilangan semua klien, Aisyah diskors dari kampus. Mereka harus mulai dari nol. Dalam kekacauan itu, Aisyah dan Nadia semakin dekat. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta, jauh dari hiruk-pikuk. Nadia mulai bisnis online, Aisyah jadi konselor relance untuk komunitas LGBTQ. Mereka bantu orang lain yang alami hal serupa. Keluarga Aisyah pelan-pelan pulih. Bu Siti datang berkunjung, bawa makanan. Pak Hadi ikut, meski awalnya canggung. Aku belajar menerima, katanya. Rial jadi pendukung terbesar, bahkan ikut kampanye hak LGBT. Tapi harga yang dibayar mahal. Nadia kehilangan kepercayaan pada teman, Aisyah masih trauma. Suatu malam, mereka bicara, apa semua ini layak? Nadia jawab, ya, karena aku punya kau. Mereka hadapi tantangan baru. Sebuah undang-undang anti-LGBT diusulkan di DPR. Mereka ikut petisi, demo. Nadia pidato, cinta bukan dosa. Aisyah dukung dari belakang. Akhirnya, kedamaian datang. Keluarga Aisyah terima Nadia sepenuhnya. Mereka makan malam bersama, tertawa. Tapi ingatan masa lalu tetap ada. Cinta mereka bertahan, tapi dengan bekas luka. Mereka tahu, di Indonesia, perjuangan tak pernah berakhir. Apakah pengorbanan untuk cinta sejati selalu benar, atau kadang lebih baik menyerah pada norma masyarakat?